Rasul berkata kepada Jibril, Mali lam ara Mikail dhahikan. Kata Rasulullah SAW, Jibril, kenapa aku melihat Mikail ini kok enggak tersenyum, enggak tertawa sama sekali? Padahal Nabi yang datang seharusnya menyambut Nabi atau gimana itu, kok enggak ketawa sama sekali? Ada orang-orang yang wajahnya cool ya, dia kaku gitu kan. Apa kata Jibril? Qala ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar. Sejak diciptakan neraka, Mikail enggak pernah tertawa. Subhanallah jemaah. Seorang yang mengetahui begitu dahsyatnya api neraka, dia tentunya tidak akan sembarangan tertawa. Tapi sekali lagi, tatkala kita tertawa terbahak-bahak, kadangkala kita lupa dalam kondisi seperti itu. Siapa yang tidak tahu dengan Jibril alaihissalam, salah satu ciptaan Allah yang maha agung. Jibril memiliki situ mi'ajana, 600 sayap Jibril. Ketika dibuka sayapnya tertutup timur sama barat. Rasul pingsan tatkala melihat Jibril. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi bil mala'il a'la. Ketika Isra Mi'raj itu aku melewati dengan penghuni-penghuni langit. Kata dia, wa Jibril kalahis. Dan Jibril yang begitu dahsyatnya ciptaannya, dia seperti tikar, seperti karpet yang usang, nempel ke tanah, nempel, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, min khasyatillah, karena ketakutan kepada sang pencipta Jalla Jalaluhu. Jadi ma'asyar muslimin rahimakumullah, seorang yang memiliki ilmu, seorang yang belajar, seorang yang ngaji, kemudian dia mengenal sang pencipta, mengenal surga dan neraka, akan semakin membuat dia takut. Maka dari itu Allah menetapkan di dalam kitabnya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya cuma para ulama, cuma orang-orang yang tahu, yang ngerti, yang gak sembarangan dia akan berbuat dosa. Dan malaikat-malaikat Allah, mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu dengan kebesaran Allah Jalla Jalaluhu, sehingga kerjaan mereka hanya yusabbihun wa yuqaddisun yahmadun, hanya memuliakan dan memujikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau berkata, wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Demi Allah, andai kata kalian itu mengetahui apa yang aku tahu, pasti kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Walama taladzzatum bin nisa'i 'alal furush, kalian enggak akan senang-senang dengan para wanita di atas ranjang situ. Wala kharajtum milas sa'adat taj'aruna ila Allahi bil buka. Kalian akan keluar ke gunung-gunung, ke padang yang lapang, nangis menjerit. Para jemaah, antum pernah merasakan? Insyaallah pernah. Kadang-kala kita ingat dengan kebesaran Allah, yang namanya tubuh kita ini jadi lemas semua. Ketika kita takut dengan seseorang yang dengan gagah perkasa datang, dia dengan banyak orang perampok mungkin datang ke rumah kita dengan senjata lengkap, terus jadi lemas tubuh kita. Seharusnya seperti itu seorang hamba kepada penciptanya. Hatinya menjadi lembut, bahkan tulang-tulangnya. Kita ketika rukuk baca apa? Ada salah satu bacaan rukuk, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu. Terus khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa mastaqallat bihi qadam.
Semua tulang-tulangku, sumsumku, pendengaranku matang tunduk untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gimana kalau kita tahu Allahu Akbar? Tapi sekali lagi, kadang-kadang kita memang, atau banyak di antara kita yang nggak ngerti, nggak mau belajar, nggak mau ngaji, sehingga berbuat dosa senyaman-nyaman. Atau kadang-kala kalau udah ngaji ini semakin nyaman berbuat dosa. Kenapa? Ya Ustaz, yang penting kan tauhid, yang penting tidak berbuat syirik. Para jemaah, iya, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan semua orang yang bertauhid dari neraka. Nah, tapi sebagian setelah masuk di dalam neraka bertahun-tahun lama. Wa inna yawman 'inda rabbik, satu hari di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dari yang kalian hitung. Gimana kalau seorang yang udah ngaji nih, yang mengatakan banyak dosanya, merasa aman, kadang-kala dia nipu sana nipu sini, karena ya udah kan yang penting tauhid. Satu hari kita di neraka, na'udzubillah, seperti 1000 tahun dengan waktu kita di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilmu apa yang dimiliki oleh Rasul SAW sehingga beliau takut kepada Allah SWT? Ilmu tentang Allah, ilmu tentang akhirat, ilmu tentang surga. Nabi alaihi salatu wassalam, mungkin jemaah yang bisa maju-maju sedikit sebelum dilanjutkan. Kadang-kala kita nih amat tempat ajak bakhil, pelit gitu kan, sampai ngatakan ya Ustaz, suruh siapa terlalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau dikatakan kepada kalian luaskan dikit, luaskan, yafsahillahu lakum, Allah akan luaskan buat kalian. Jadi kalau kita berbuat nih, jangan berbuat buat saudara kita, jangan. Kalau kita berbuat buat dia yang ada sakit hati, karena kadang-kadang udah dikasih tempat menguasai, kan ada dikasih tempat sedikit, duduknya malah Masya Allah, duduk bersila gitu kan. Ini anak udah duduknya nggak enak gitu kan. Tapi berbuatlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang akan ngasih ganjaran kita bukan saudara kita, tapi Allah Jalla Jalla. Mungkin masih bisa maju Mbak, sini Mbak. Oke. Yang boleh bersandar itu yang udah tua-tua ya. Yang muda-muda. Baik, kita lanjutkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah ceramah di atas mimbarnya di Masjid Nabawi. Di hadis Nu'man bin Bashir, beliau dengan suara yang keras, suara yang lantang mengatakan, andzartukumun nar, andzartukumun nar, aku memperingatkan kalian dengan neraka. Nih sahabat yang dikasih peringatan. Orang-orang udah beriman tuh. Mereka adalah orang-orang yang ngaji sama Nabi, yang dengarkan ceramah Nabi. Beliau memperingatkan para sahabatnya dengan neraka, karena memang begitu dahsyatnya api neraka ini. Kata Nu'man bin Bashir, hatta law kana rajulun kana fi aqsa suq sami'a. Kalau ada orang yang di ujung pasar, dia dengar suara Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan para sahabatnya dengan api neraka. Karena nggak main-main api neraka ini. Kita coba perbandingkan dengan api dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, narukum hadhihi allati tuqidun juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Api yang kalian pakai untuk membakar, untuk masak. Kadang-kala terjadi kebakaran di rumah, terjadi kebakaran di pasar yang menghabiskan puluhan rumah. Itu api itu, kata Nabi, itu hanya satu bagian dari berapa bagian? Dari 70 bagian. Jadi 1/70 api yang di dunia ini dibandingkan dengan api neraka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, wallahi in kanat lakafi. Wahai Rasulullah, andai kata api neraka itu seperti api dunia, cukup sudah, cukup untuk menyiksa.